Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman sejawat saya, Pak Reno dan Bu Rina, yang sudah menyempatkan waktunya untuk saya menjelaskan hasil pelatihan digitalisasi dengan BKPSDM. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-learning. E-learning ini adalah pembelajaran yang menggunakan media elektronik, internet. Jadi kita dituntut ke depan dengan peserta didik itu wajib menggunakan fasilitas elektronik yang ada di sekolah untuk dimanfaatkan pembelajarannya. Selanjutnya, perkembangan e-learning dari masa ke masa ini tinggal dari tahun 1990 menggunakan CBT, ada juga tahun 94 menggunakan CBT juga. Selanjutnya, karena perkembangan teknologi internet di dunia, masyarakat dunia mulai terkoneksi dengan internet, termasuk sekolah kita yaitu Sekolah SD Jati Pancur itu menggunakan internet, sudah mulai ada tuntutan. Internet sebagai media e-learning online mendukung suatu pembelajaran di kelas. Internet merupakan suatu media untuk berbagai informasi dan berinteraksi kapanpun dan dimanapun. Penggunaan internet untuk keperluan pendidikan yang semakin luas merupakan fakta yang menunjukkan bahwa dengan media ini dimungkinkan diselenggarakannya proses belajar mengajar yang lebih efektif. Sudah banyak lembaga-lembaga yang memanfaatkan aplikasi internet. Fungsi e-learning online yang pertama sebagai suplemen, komplement, dan substansi. Manfaatnya yang pertama bisa meningkatkan kadar interaksi pembelajaran. Yang kedua, memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas karena tidak ada batasan di dunia internet. Yang keempat, mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran. Yang kelima, independent learning. Dan yang terakhir, biaya. Kunci keberhasilan dalam melaksanakan e-learning. Yang pertama, mengerti tentang e-learning terlebih dahulu. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik peserta didik. Yang ketiga, mendesain dan mengembangkan materi kuliah yang interaktif sesuai dengan IT, mengadaptasi strategi mengajar elektronik dan internet. Selanjutnya, mengorganisir materi dalam format yang mudah untuk dipelajari, melakukan training dan praktek secara online, terlibat dalam perencanaan, pengembangan, dan pengambilan keputusan, mengevaluasi keberhasilan pembelajaran. Keuntungan dalam menggunakan e-learning. Yang pertama, menghemat waktu proses belajar mengajar. Yang kedua, mengurangi biaya perjalanan karena dalam e-learning itu cukup bisa dijalankan di rumah masing-masing. Menghemat biaya pendidikan. Yang pertama, infrastruktur, peralatan, buku-buku. Kenapa bisa dihemat? Karena di dalam e-learning tidak membutuhkan gedung untuk belajar, karena e-learning bisa dilakukan dimanapun peserta didik atau guru berada. Peralatan yang digunakan cukup menggunakan internet dan buku-buku. Menghemat buku-buku berarti kita tidak perlu menggunakan buku-buku yang ada di perpustakaan. Keuntungan yang selanjutnya, menjangkau wilayah geografis yang lebih luas. Melatih pembelajar lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi kita bisa mandiri dalam mendapat ilmu pengetahuan menggunakan internet. Adanya bantuan profesional secara online. Ada juga kelemahan dalam e-learning. Yang pertama, kurangnya interaksi antara pengajar dan peserta didik atau bahkan antar peserta didik itu sendiri. Karena kita dibatasi dengan jarak yang jauh, hanya bisa bertatap muka lewat internet. Kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya mendorong aspek
bisnis komersial. Kelemahan yang selanjutnya, berubahnya peran pengajar dari yang semula menguasai teknik konvensional, kini juga dituntut teknik pembelajaran yang menggunakan internet. Harus bisa, karena ke depan tuntutan kita berbeda dengan tuntutan tahun-tahun sebelumnya. Peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Tidak semua tempat berfasilitas internet, karena semua tempat ada yang berinternet, ada juga yang tidak. Itu kelemahannya. Kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan internet. Masih kurang sumber daya manusia kita dalam memahami dan mengaplikasikan internet. Peran setiap pihak dalam e-learning. Yang pertama, peserta didik, lembaga pendidikan, fasilitator, staf penunjang, dan administrator. Strategi implementasinya. Strategi penggunaan e-learning online untuk menunjang pelaksanaan proses belajar diharapkan dapat meningkatkan daya serap peserta didik atas materi yang diajarkan, meningkatkan partisipasi aktif dari peserta didik, meningkatkan kemampuan belajar mandiri peserta didik, meningkatkan kualitas materi pendidikan dan pelatihan. Menurut Koswari ada beberapa strategi pengajaran yang dapat diterapkan dengan menggunakan teknologi ini. Belajar dengan mengajarkan, learning by doing. Belajar insidental, belajar dengan refleksi. Pembelajaran berbasis kasus, belajar dengan mengeksplorasi. Pembelajaran berbasis website, implementasi e-learning online. Menurut Wibawanto dan Syahid, beberapa karakteristik khusus perlu dicermati terkait dengan perbedaan yang dapat mencolok antara pembelajaran berbasis internet dengan pembelajaran konvensional tatap muka. Karakteristik pembelajaran berbasis internet dengan perangkat lunak learning management system antara lain: penyajian materi pembelajaran dilakukan dengan menayangkan objek ajar, teks, audio, video maupun gabungan. Materi pembelajaran disajikan dalam potongan-potongan yang kecil, dapat ditayangkan satu layar penuh. Pembelajar dimungkinkan belajar dengan kecepatan sesuai kebutuhan dan kemampuan, serta dapat mengakses materi pembelajaran secara non-linear. Perancangan dan penyimpanan objek ajar. Di sini ada desain instruksional, perancangan pola peta program, pengembangan objek ajar. Selanjutnya, Moodle CMS e-learning software gratis untuk pembelajaran online. Ini dipakai gratis kalau kita mau menggunakan aplikasi internet. Contoh di sini pembelajaran yang didukung oleh Moodle CMS e-learning, assignment, chat, forum, kuis, survei. E-learning teknologi tumbuhan ada juga di situ. Terakhir, kesimpulannya dalam konsep pembelajaran e-learning yang sudah dilakukan ini membuktikan bahwa pembelajaran bisa dilakukan dengan menggunakan media internet dan bisa saja diterapkan saat pembelajaran. Contohnya pembelajaran di kelas masing-masing. Terima kasih buat teman-teman sejawat saya yang sudah menerangkan hasil pelatihan saya selama kurang lebih 2 minggu dengan BPKPSDM. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pembelajaran di kelas masing-masing, baik di kelas 2 maupun kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpan tuh Pak.